Selamat sore, Prof. Pertama-tama Oke, perkenalkan, nama saya oke. Larsati Putri dari IDN Times Video, dan hari ini dengan Prof. Chandra Yoga sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas IRC ya, Prof ya. Ya, betul. Oke, nah Prof. Chandra ini juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara gitu. Nah, Prof, gimana nih Prof kabarnya nih sekarang? Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Prof, semoga Ya. sehat selalu. Hmm. Prof, kita lihat kan sekarang Omikron ini kasusnya semakin menambah gitu ya. Nah, Prof Chandra, bagaimana Prof melihat perkembangan Omikron saat ini sejak pertama kali terdeteksi di pertengahan Desember 2021 lalu? Kalau kita mau lihat lebih besar lagi, maka Omikron ini kan pertama kali ditemukan di dunia pada 9 November 2021. Dan kemudian pada tanggal 26 November dalam waktu hanya 17 hari sudah dikelompokkan sebagai varian of concern dari WHO. Jadi dari pertama kali ditemukan sampai menjadi varian of concern butuh waktu hanya 17 hari. Ini berbeda dengan varian Delta misalnya. Varian Delta itu ditemukan dari jarak antara ditemukan sampai dinyatakan sebagai varian of concern itu 7 bulan. Padahal kita tahu varian Delta itu kan besar sekali dampaknya pada kehidupan. Ini 17 hari sudah dinyatakan sebagai varian of concern. Ini utamanya karena memang banyak mutasi yang terjadi pada varian Omicron dibandingkan dengan varian Delta. Dan mutasi itu bisa dibagi dua, sebagian mutasi yang ada pada varian of concern lainnya, ada yang ada sama dengan Delta, dengan Beta, dengan Alpha, juga ada mutasi-mutasi yang baru yang hanya ada pada varian Omicron. Nah, salah satu, ada 6 sebenarnya dampaknya, tapi kalau sehubungan dengan pertanyaan tadi, maka dampak pertama adalah kemungkinan penularan. Memang kemungkinan penularannya ini besar sekali, tinggi sekali ketimbang dibandingkan dengan varian Delta. Karena itulah jumlah kasus di seluruh dunia juga meningkat cukup cepat begitu, dan demikian juga di Indonesia. Kita tahu pertama kali kasus dilaporkan saya kira 16 Desember 2021, dan kalau menurut laporan resmi saya barusan cek di Kementerian Kesehatan versi hari Minggu kasusnya sudah 500-an. Tapi saya juga cek di websitenya GIS8. GIS8 itu adalah badan yang mengumpulkan informasi dari genome sequencing yang dikirimkan dari berbagai negara, maka Indonesia di situ sudah lebih dari 600. Jadi memang kasusnya memang nampaknya naik dari waktu ke waktu. Baik, betul. Prof, pemerintah bahkan memperkirakan awal Maret akan menjadi puncak Omikron di Indonesia. Bagaimana menurut Prof Chandra? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa mengendalikannya, Prof? Pertama tentang perkiraan itu. Jadi memang ada perkiraan yang menyebutkan Februari atau Maret gitu ya. Tapi ada juga perkiraan dari University of Washington. University of Washington ini ada yang namanya IHME, Institute of Health Metric. E-nya apa saya lupa, begitu memang sudah beberapa kali melakukan perkiraan tentang keadaan kasus di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kalau kita ngikutin University of Washington, maka dia memperkirakan akhir bulan Januari kasusnya sudah sampai saya kira 20-30 ribu sehari, dan bisa mencapai 300 ribu kalau menurut mereka pada bulan April 2022. Tetapi memang kalau kita lihat perkiraan mereka yang pertama dulu pada waktu bulan Juni-Juli, mereka juga memperkirakan sangat tinggi waktu itu, tapi kita bersyukur kita tidak sampai setinggi itu. Jadi mudah-mudahan sekarang kita juga tidak sampai setinggi angka yang diperkirakan oleh University of Washington IHME itu. Tapi di sisi lain pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa mungkin akan ada puncak kasus, kenaikan kasus yang tinggi pada bulan Februari. Jadi bagaimanapun juga upaya-upaya prediksi seperti ini bisa benar, bisa tidak, tapi bagus untuk kita meningkatkan kewaspadaan. Nah, sehubungan pertanyaan apa yang perlu dilakukan, maka setidaknya ada katakanlah 5 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, karena kasus Omikron kita ini kan terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang datang dari luar negeri, sementara ini itu yang paling besar. Kelompok kedua adalah mereka datang dari luar negeri dan menulari orang dalam negeri. Contohnya adalah Tuan N, kasus pertama kita yang petugas kebersihan di Wisma Atlet, dan juga ada beberapa petugas laboratorium di bandara. Itu kelompok kedua. Dan kelompok ketiga adalah transmisi lokal. Jadi 3 kelompok ini harus ditangani masing-masing secara sangat lengkap gitu ya. Nah, untuk yang datang dari luar negeri, di mana sebagian besar kasus memang datang dari luar negeri, maka pertama memang kalau dia masuk tentu harus diperiksa PCR-nya dulu. Harus negatif dulu ya. Kalau positif masuk rumah sakit, dan dia harus membawa laporan kewaspadaan kesehatan ARK dengan baik. Kalau kemudian dia negatif, maka dilakukan karantina sesuai dengan aturan yang ada, dan harus semua orang dikarantina sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai ada yang bocor dan sebagainya.
Yang ketiga, sesudah selesai karantina juga harus dilakukan PCR lagi untuk mengetahui kalau memang negatif sehingga dia bisa ke masyarakat. Yang keempat, apa yang disebut sebagai pengawasan pasca karantina. Jadi walaupun sudah selesai karantina, bagusnya informasi itu diberikan kepada petugas puskesmas setempat supaya petugas puskesmas bisa menghubungi orang itu, bilang ya kamu sudah boleh aktivitas, tapi hati-hati kalau ada ini, kalau hati-hati. Itu yang keempat. Dan yang kelima untuk petugas yang dari luar negeri ini adalah di dunia ini ada aturan yang namanya International Health Regulation, IHR. Dan semua negara ada IHR focal point. Indonesia juga ada, negara lain juga ada. Ya, kalau ada kasus yang positif dari luar negeri, maka seyogianya IHR focal point kita menginformasikan kepada IHR focal point negara yang ada kasusnya itu, supaya dia juga bisa melakukan testing dan tracing di negaranya itu supaya kasusnya tidak menyebar lebih besar. Itu luar negeri yang pertama. Tapi luar negeri kedua adalah yang orang kita yang terpaksa harus pergi ke luar negeri, walaupun sudah banyak dihimbau jangan ke luar negeri, tapi kan ada saja orang yang pergi karena berbagai alasannya yang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, untuk itu saya kira yang pertama kepada mereka yang akan pergi, yang sudah memutuskan pergi dengan berbagai alasannya, terus dijelaskan bagaimana situasi yang sebenarnya ada di dunia ini tentang Omikron dari hari ke hari. Dan dia mesti bisa mengecek kalau dia mau pergi ke kota mana, negara mana, bagaimana situasi di sana. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau mereka pergi ke luar negeri, selama ini kan kalau kita ke luar negeri memang harusnya melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Nah, tapi kan itu tidak banyak orang, ya tidak terlalu banyak katakanlah orang yang patuh dengan aturan itu, apalagi kalau pergi buat jalan-jalan. Jadi kalau sekarang saya kira aturan itu bagus ditegaskan kembali karena kita perlu melapor, setiap orang yang pergi itu perlu melapor untuk perlindungan diri sendiri kalau ada apa-apa. Dan yang ketiga, kalau mereka sakit di luar negeri tentu harus ditangani di luar negeri dan juga dilaporkan ke Indonesia supaya bisa ditanggulangi. Ini untuk mereka yang terpaksa harus keluar negeri. Sekarang kita pindah ke yang topik kedua adalah tentang yang kejadian penularan di Indonesia. Yang pertama adalah tadi orang yang tertular dari orang dari luar negeri, misalnya tadi Tuan N di Wisma Atlet atau petugas laboratorium di bandara. Ini menunjukkan bahwa seperti yang kita bicarakan dari awal, penularan Omikron ini memang lebih tinggi daripada Delta. Jadi kalau selama ini kita sudah biasa menggunakan alat-alat yang cukup untuk mencegah penularan Delta, ternyata untuk Omikron tembus juga. Jadi harus dipastikan mereka yang menangani orang datang dari luar negeri, baik di bandara, atau wisma yang lain, ataupun hotel sekalipun, harus menjaga diri dengan alat pelindung diri yang benar, yang baik, supaya tidak tertular. Itu yang penting untuk mereka yang tertular dari luar negeri. Nah, yang paling penting juga adalah yang sudah transmisi lokal. Saya kira sekarang sudah lebih dari 100 orang yang transmisi lokal. Artinya orang itu tidak pernah keluar negeri, tidak ada kontak dengan orang datang dari luar negeri. Nah, ini dari mana sumbernya? Yang sekarang sudah dilakukan adalah mencari kemana mereka itu menulari. Jadi misalnya saja yang di Jakarta itu beberapa RT RW kemudian di lockdown karena dari satu orang menular ke sekian puluh orang. Itu sudah bagus memang. Tapi selain itu mesti dicari juga dari siapa dia tertular. Bukan hanya kepada siapa mereka menulari, telusur ke depan, tapi juga harus telusur ke belakang untuk tahu dari mana siapa yang menulari dia. Karena bukan tidak mungkin sumber penularan ini masih menularkan juga ke orang lain selain yang kita tahu yang ini. Ya, jadi telusurnya harus ke depan dan juga ke belakang. Itu poin pertama. Poin kedua tentu pembatasan sosial harus terus ditingkatkan. Untuk anggota masyarakat kita melakukan 3M atau 5M dan saya selalu mengusulkan apa yang kita sebut sebagai kebiasaan baru new normal, E-nya kita ganti O. Jadi now normal. Jadi memakai masker, mencuci tangan itu bagian dari kebiasaan yang hidup saat ini, now normal. Ya, itu pembatasan sosial untuk kita anggota masyarakat. Sementara pemerintah tentu akan melakukan PPKM sesuai dengan level yang ada. Yang kedua, jumlah tes harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kita tahu sebagian kasus Omikron, sebagian cukup besar, itu nggak ada gejala. Jadi kalau nggak dites, kita nggak tahu di populasi ada Omikron apa tidak. Jadi jumlah tes harus ditingkatkan agar kita bisa temukan kalau ada yang positif supaya tidak menulari ke sekitar. Yang ketiga, vaksinasi harus ditingkatkan tentu saja, karena saya barusan cek data masih ada sekitar 40% orang Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi 2 kali. Dan masih ada lebih dari 55% lansia yang belum mendapatkan vaksinasi 2 kali. Padahal vaksinasi itu kan harus 2 kali. Jadi itu harus digenjot habis-habisan supaya angkanya naik sambil terus diberikan booster. Booster sih bagus-bagus saja, memang diperlukan untuk menangani Omikron, tapi jangan sampai pemberian booster itu mengganggu pemberian vaksin yang primer tadi. Jadi pertama penanganan luar negeri, kedua pembatasan sosial, ketiga tes dan trace, keempat adalah vaksinasi, dan yang kelima yang juga sangat penting adalah komunikasi publik yang baik. Karena sekarang orang banyak sekali mendapatkan informasi dari WA begitu dan kemudian sangat percaya dengan informasi WA ini. Ini perlu diimbangi dengan informasi yang benar, yang akurat, baik dari pemerintah, dari
Kemenkes, dari Satgas, dari televisi seperti ini, begitu. Jadi orang mendapatkan informasi yang benar, yang berimbang dan yang akurat sehingga keputusan mereka bisa ambil dengan baik. Saya kira 5 poin itu yang perlu dilakukan untuk mencoba mengendalikan agar kenaikan kasus ini tidak menjadi sangat tinggi. Baik, Prof, terkait 5 poin tadi, ada yang dinamakan karantina. Nah, menurut Prof, saat ini bagaimana sih proses karantina yang ada di Indonesia? Apakah sudah cukup efektif mencegah Omikron, Prof? Jadi karantina itu sebenarnya prosesnya semuanya ya. Jadi tidak hanya pada orang itu tinggal sekian hari di wisma karantina. Jadi pertama dia harus datang dengan periksa PCR dulu. Itu bagian dari karantina, bukan bagian dari karantina, itu bagian dari semua proses. Dia datang dengan PCR negatif dan membawa surat keterangan kesehatan yang jelas, health alert card. Baru kemudian dia harus diam di dalam tempat karantina kalau yang sekarang aturannya adalah 7 hari. Kemudian yang ketiga ada yang tadi saya sebut sebagai pengawasan pasca karantina. Yang ketiga harus pada waktu mau keluar dari karantina harus PCR-nya negatif dulu. Yang keempat ada pengawasan pasca karantina, dan yang kelima yang tadi hubungan ISR focal point. Tentu saja hal 5 ini mesti jalan bersama-sama kalau menurut pendapat saya ya. Jadi soal kalau pertanyaannya adalah soal mengubah lama hari karantina dari 15 jadi 10 jadi 7. Kalau memang mau dilakukan, itu bisa saja dilakukan, tapi baiknya informasi kepada masyarakat disertai bukti ilmiah yang jelas. Ini kita ubah dari sekian menjadi sekian, karena data menunjukkan seperti ini, sehingga kita bisa mengakomodir hal itu. Tapi kalau 5-5-nya dikerjakan secara keseluruhan, jadi kita tidak hanya bicara berapa hari di dalam ruang karantina, tapi 5-5 bisa dikerjakan secara keseluruhan, maka dampak untuk menekan penularan itu akan cukup baik. Baik, Prof, terkait vaksin booster yang sudah mulai per 12 Januari lalu, bagaimana Prof melihatnya? Apakah vaksin booster ini mampu melawan Omikron, Prof? Jadi, kan tadi saya sampaikan bahwa Omikron itu kita lihat dari 6 sisi. Nomor 1 penularan, nomor 2 berat ringannya penyakit, nomor 3 adalah dampak terhadap infeksi ulang. Jadi orang yang sudah sakit, kemudian ada antibodi dalam tubuhnya, ternyata antibodi itu bisa ditembus sehingga orang sudah sakit tetap bisa sakit lagi karena varian Omikron. Kalau dia bisa menembus antibodi yang terjadi karena orang itu sakit, maka pertanyaannya adalah hal yang keempat. Bagaimana antibodi yang terjadi yang dibentuk oleh vaksin? Kan begitu. Orang jadi bertanya hal yang sama, analogi hal yang sama. Nah, memang Omicron ini kan tadi sudah saya sampaikan baru declare sebagai variant of concern pada tanggal 26 November. Sekarang baru Januari pertengahan, jadi belum 2 bulan umurnya. Jadi penelitiannya belum sepenuhnya lengkap, tapi hampir semua penelitian walaupun belum sepenuhnya lengkap, belum dipublikasi secara resmi, menunjukkan bahwa ada penurunan efektivitas vaksin terhadap Omicron. Tapi berita baiknya adalah walaupun ada penurunan efektivitas vaksin, kemudian kalau diberikan booster efektivitas ini naik lagi. Karena itulah banyak negara yang memberikan vaksin booster untuk membantu sebagai salah satu program untuk mengendalikan Omicron. Jadi baik saja booster diberikan, tapi sekali lagi masalah kita adalah vaksin yang nggak booster, vaksin yang biasa, vaksin yang primer itu masih harus terus dikejar. Tadi saya sudah sampaikan datanya, lebih dari 40% populasi belum mendapatkan vaksin yang memadai, lebih dari 55% lansia belum memadai. Jadi itu yang mesti dikejar duluan. Sambil yang lain diberikan booster sih oke-oke aja. Bagus saja bukan oke. Terakhir, Prof, apakah Omicron ini ganas atau tidak jika dibandingkan varian Delta? Jadi saya sebutkan ada 6 dampak tadi kan. Nomor 1 penularan. Nah, nomor 2 adalah tentang berat ringannya penyakit. Data yang ada sejauh ini memang menunjukkan bahwa varian Omicron ini lebih ringan dari varian Delta dalam 2 atau 3 hal. Nomor 1, lebih sebagian besar orang gejala ringan atau orang tanpa gejala. Nomor 2, persentase masuk rumah sakit juga jauh lebih kecil dibandingkan varian Delta. Nomor 3, angka kematian juga jauh lebih kecil dibandingkan varian Delta. Tetapi kita tidak bisa dengan sederhana mengatakan bahwa ini ringan-ringan saja, karena 3 hal juga. Nomor 1, kita tahu sebagian besar yang sekarang sakit lebih banyak yang usia muda, sehingga kalau penyakitnya kena orang lansia atau komorbid belum tentu juga ringan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, ini kan kalau nanti jumlah kasusnya banyak sekali, mudah-mudahan saja tidak, maka kalau ada persentase kecil saja masuk rumah sakit, persentase kecil ini bisa banyak juga orang. Itu juga cukup merepotkan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, sudah terbukti bahwa ada orang meninggal karena karena varian Omicron. Inggris sendiri misalnya kan melaporkan 75 orang meninggal karena Omicron. Karena Omicron, bukan karena COVID, sampai 31 Desember 2021. Belum lagi Amerika, Israel, dan negara-negara lain. Jadi ada varian Omicron walaupun sebagian besar ringan, tapi dapat membuat orang masuk rumah sakit dan dapat membuat orang meninggal dunia. Dan meninggal dunia itu kan nggak bisa disebut dengan angka, nggak bisa disebut dengan persentase. Satu orang meninggal dunia pun tidak bisa tergantikan oleh apapun juga.
Jadi kita tidak bisa mengatakan ini ringan karena jelas terbukti bahwa ini memang dapat menimbulkan meninggal dunia, walaupun memang betul persentasenya sangat kecil dibandingkan delta. Baik, Prof. Chandra, terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan kesempatannya bersama IDN Times. Semoga semua bisa segera pulih ya, Prof, dan para masyarakat bisa mematuhi soal protokol kesehatan dan sebagainya. Begitu. Sehat selalu, Prof. Chandra. Terima kasih banyak, Prof. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat.